Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya jualah sehingga presentasi saya hari ini bisa terlaksana pada waktunya. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada Ibu Isna Kasmilawati MPD selaku dosen pengampu dan teman-teman yang berbahagia. Nama saya Siti dengan NPM 30620566094, ingin mempresentasikan kajian bahasa Indonesia tentang analisis kesalahan fonologi dan morfologi bahasa Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Seluruh pembicaraan mengenai kesalahan berbahasa telah dibahas sebelumnya, yang lebih banyak bersifat teoritis. Dari pembicaraan teoritis tersebut, kita dapat memetik hikmah bagi pengajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan teori-teori yang telah dibicarakan itu, dapat diusulkan sebuah model analisis kesalahan berbahasa Indonesia atau AKBI. Dari keempat taksonomi yang telah dibicarakan, maka taksonomi kategori linguistik dipergunakan sebagai dasar. Unsur-unsur yang termasuk ke dalam kategori linguistik itu adalah fonologi yang mencakup ucapan bagi bahasa lisan dan ejaan. Bagi bahasa tulis, morfologi yang mencakup prefiks, infiks, konfliks, simulfiks, perulangan kata, sintaksis yang mencakup phrase, clause, kalimat, dan leksikon atau pilihan kata. Kemudian kesalahan fonologi. Kesalahan berbahasa Indonesia dalam bidang fonologi pertama-utama dipandang dari penggunaan bahasa secara lisan maupun secara tulisan. Dari kombinasi kedua sudut pandang itu ditemukan aneka jenis kesalahan berbahasa. Sebagian besar kesalahan berbahasa Indonesia di bidang fonologi berkaitan dengan pengucapan. Yang pertama, kesalahan ucapan. Kesalahan ucapan adalah kesalahan mengucapkan kata sehingga menyimpang dari ucapan baku atau bahkan menimbulkan perbedaan makna. Contoh kata Indonesia, padahal ucapan yang benar adalah Indonesia. Kemudian yang kedua, kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan adalah kesalahan menuliskan kata atau kesalahan dalam menggunakan tanda baca. Contoh, Tuhan yang Maha Kuasa. Ditulis Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap huruf pertamanya itu besar dan berpisah-pisah. Kemudian bagian B, kesalahan morfologi. Kesalahan morfologi berbahasa dalam bidang morfologi sebagian besar berkaitan dengan bahasa tulis. Tentu saja kesalahan berbahasa dalam bahasa tulis ini berkaitan juga dengan bahasa lisan, apalagi bila kesalahan berbahasa dalam penulisan morfologi itu dibacakan. Kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi disebabkan oleh berbagai hal. Kesalahan berbahasa bidang morfologi dapat dikelompokkan menjadi kelompok afiksasi, reduplikasi, dan gabungan kata atau kata majemuk. Yang pertama, kesalahan berbahasa pada afiksasi. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal berikut. Yang pertama, kesalahan berbahasa karena salah menentukan bentuk asal. Misalnya, bentuk gramatik, imbau. Kemudian, lola, lanjur, lunjur dianggap sebagai bentuk asal, padahal bentuk asal yang benar adalah imbau, kelola, anjur, unjur. Bagian B, kedua, fonem yang seharusnya luluh dalam proses aplikasi tidak diluluhkan. Misalnya, fonem T dalam kata terjemah dan seharusnya luluh apabila kedua kata itu bergabung dengan morfem n. Dalam kenyataannya, penggunaan bahasa kedua fonem itu tidak diluluhkan, sehingga terbentuk kata kompleks. Menerjemahkan dan mentumis hasil mengafiksasian seharusnya menerjemahkan dan menumis. Kemudian
Bagian C ketiga, fonem yang seharusnya tidak luluh dalam proses aplikasi justru diluluhkan. Misalnya, fonem dalam kata fitnah seharusnya menjadi memfitnah bukan memfitnah. Kemudian bagian D keempat, penyingkatan morfem men, meng, dan menge disingkat menjadi n dan nge dalam penggunaan bahasa, mungkin karena pengaruh bahasa daerah. Morfem men, meng, dan menge disingkat menjadi n, ny, eng, dan nge dalam pembentukan kata kerja. Hal ini tentu menimbulkan kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi. Contoh, men tambah tetap menjadi natap, seharusnya menatap. Kemudian kedua, kesalahan berbahasa pada reduplikasi. Kesalahan ini disebabkan oleh hal-hal berikut. Pertama, kesalahan berbahasa disebabkan kesalahan dalam menentukan bentuk dasar yang diulang. Misalnya, bentuk gramatik. Mengemasi diulang menjadi mengemas, kemasi, yang seharusnya menjadi mengemas, ngemasi. Kemudian bagian B, kesalahan berbahasa terjadi karena bentuk dasar yang diulang. Seluruhnya hanya sebahagian yang diulangi. Misalnya, bentuk gramatik kaki tangan diulang menjadi kaki-kaki tangan, yang seharusnya diulang seluruhnya, yakni kaki tangan, kaki tangan. Kemudian yang bagian C ketiga, kesalahan berbahasa terjadi karena menghindari perulangan yang terlalu panjang. Misalnya, bentuk gramatik orang tua bijaksana diulang hanya sebagian, yakni orang-orang tua bijaksana. Seharusnya perulangannya penuh, yakni orang tua bijaksana, orang tua bijaksana. Kemudian yang ketiga, kesalahan berbahasa pada gabungan kata atau kata majemuk. Kesalahan berbahasa terjadi dalam penggabungan sebagai berikut. Pertama, gabungan kata yang seharusnya serangkai dituliskan tidak serangkai. Kata majemuk yang ditulis serangkai ini dapat dikenali dengan salah satu unsurnya. Unsur-unsur seperti anti, antar, ekstra, indra, inter, baku, supra, dan lain-lainnya merupakan tanda bahwa paduan kata dengan kata tersebut di atas adalah kata majemuk yang ditulis serangkai. Misalnya, anti karat, antar universitas, ekstrakurikuler, infrastruktur, internasional, baku hantam, supra segmental, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kesalahan berbahasa terjadi karena kata majemuk yang seharusnya ditulis terpisah, sebaliknya ditulis bersatu. Misalnya, kata majemuk yang ditulis bersatu ini rumah sakit, tata bahasa, dan mata pelajaran, seharusnya ditulis terpisah seperti berikut: rumah sakit, tata bahasa, dan mata pelajaran. Ketiga, kesalahan berbahasa terjadi karena kata majemuk yang sudah terpadu. Jika diulang, maka seluruhnya harus diulang. Ternyata dalam penggunaan berbahasanya, sebagian yang diulang, misalnya segitiga, mata, matahari, dan bumi, bumi putra, dituliskan secara lengkap menjadi segitiga, matahari, matahari, dan bumi, putra. Kemudian kesimpulannya, model-model dalam analisis kesalahan berbahasa Indonesia meliputi kesalahan yang terjadi pada tataran fonologi morfologi. Yang pertama, kesalahan terjadi pada tataran fonologi karena adanya perubahan pengucapan fonem, penghilangan fonem, penambahan fonem, salah meletakkan penjedaan dalam kelompok kata dan kalimat. Di samping itu, kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi dapat pula disebabkan oleh perubahan bunyi di tongmen menjadi bunyi tunggal atau fonem tunggal. Kemudian yang kedua, kesalahan berbahasa pada tataran morfologi dapat dikelompokkan menjadi kesalahan berbahasa pada aplikasi, reduplikasi, dan gabungan kata atau kata majemuk. Demikian tadi hasil dari presentasi saya.
Jika tidak ada yang belum dimengerti, silahkan dipertanyakan. Demikian, salah hilaf mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.